Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai mengapa Rasulullah SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah masih kecil. Nabi SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau usia 6 tahun. Namun beliau tinggal serumah bersama Aisyah ketika Aisyah berusia 9 tahun. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Aisyah, Nabi SAW menikahi Aisyah ketika beliau berusia 6 tahun dan beliau tinggal serumah bersama Aisyah ketika ia berusia 9 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Berikut ini adalah sebab-sebabnya. Yang pertama yaitu Rasulullah SAW menikahi Aisyah atas perintah Allah. Nabi SAW pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Aku diperlihatkan dirimu dalam mimpi 2 kali. Aku saksikan engkau tersimpan dalam sebuah wadah sutra. Lalu dikatakan kepadaku, ini adalah istrimu. Ketika aku buka, ternyata ada wajahmu. Maka aku mengatakan, kalau ini dari Allah, maka akan terlaksana." Hadis riwayat Bukhari. Kedua, yaitu alasannya adalah Aisyah radhiyallahu anha bahagia menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir, liberal, dan orientalis menggambarkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha merasa tertekan, tersiksa, dan tidak ridho ketika dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh dari api kenyataannya, tidak demikian. Justru beliau bangga dan bahagia ketika dinikahi oleh Rasulullah. Tidak ada paksaan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW menikahiku di bulan Syawal dan mulai tinggal bersamaku di bulan Syawal. Lalu istri Nabi yang mana yang lebih beruntung melainkan aku. Hadis riwayat Bukhari. Ini juga menunjukkan betapa besar mulia akhlak Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha dan betapa besar permuliaan beliau kepada Aisyah, istri beliau, sehingga Aisyah merasa bahagia. Tidak sebagaimana digambarkan oleh orang-orang nista itu bahwa Rasulullah SAW kejam, kasar, dan arogan kepada Aisyah. Alasan yang ketiga yaitu Nabi SAW sangat mencintai Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Amr bin As pernah bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang paling kau cintai? Rasulullah menjawab, Aisyah. Aku bertanya lagi, kalau laki-laki? Beliau menjawab, ayahnya Aisyah, yaitu Abu Bakar. Aku bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, Umar. Hadis riwayat Muslim. Juga dalam hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, lelaki yang kemuliaannya sempurna itu banyak, dan tidak ada wanita yang kemuliaannya sempurna kecuali Aisyah, istri Fir'aun, Maryam binti Imran, dan keutamaan Aisyah dibanding para wanita sebagaimana keutamaan sarit roti gandum berkualitas dibandingkan dengan seluruh makanan. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat yaitu alasannya adalah Nabi SAW bukan maniak seks. Beliau seorang nabi terakhir dan sebagai Rasulullah. Tentu banyak sekali wanita yang berharap menikahi dengan beliau, dan beliau pun bukan menikah dengan wanita, dan beliau pun boleh menikah dengan banyak wanita.
tidak dibatasi dengan jumlah 4 istri. Allah Ta'ala berfirman, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi mau mengawininya sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Quran Surat Al-Ahzab ayat 50. Andaikan beliau maniak seks, tentu sudah beliau nikahi semua wanita cantik yang ada, yang menawarkan diri kepada beliau sebanyak-banyaknya. Nyatanya tidak demikian. Justru dari 11 istri beliau, hanya Aisyah yang dinikahi dalam keadaan perawan. Yang lainnya merupakan janda. Padahal mudah saja beliau menikahi para gadis. Ini menunjukkan bahwa beliau jauh sekali dari kata maniak seks atau semisalnya. Yang kelima yaitu Nabi SAW tinggal bersama Aisyah ketika Aisyah berusia 9 tahun. Ini disebutkan secara tegas dalam hadis. Jika ada yang berkata, bukankah 9 tahun juga masih terlalu dini untuk berumah tangga dan bergaul dengan suami? Maka katakan kepada mereka, anggapan ini sangat dilatar belakangi oleh budaya dari penanya. Mungkin orang yang bertanya demikian datang dari masyarakat yang tidak terbiasa dengan adanya wanita yang menikahi dini. Adapun di dalam budaya Arab zaman dahulu, hal ini bukan yang hal aneh atau tabu. Buktinya, orang-orang kafir Quraisy yang begitu sengit memusuhi Nabi SAW, mereka berusaha memberikan predikat-predikat buruk kepada beliau seperti tukang sihir, orang gila, penyair gila, pendusta, dukun, dan semisalnya. Namun tidak ada celaan dari orang-orang kafir ketika itu terkait pernikahan beliau dengan Aisyah. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut sudah biasa terjadi di dalam budaya mereka. Selain itu, ketika seorang wanita sudah haid, maka berarti sistem reproduksinya dan secara fisik ia telah siap menjadi seorang istri. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, saya pernah melihat ada seorang wanita sudah menjadi nenek di usia 21 tahun, juga dapat diasumsikan. Wanita tersebut haid usia 9 tahun, lalu menikah usia 10 tahun, dan melahirkan. Usia 19 tahun, anaknya sudah 9 tahun, anaknya lalu haid usia 20 tahun, anaknya menikah. Usia 21 tahun, anaknya sudah melahirkan. Jadilah ia nenek di usia 21 tahun. Jadi, seperti ini yang mungkin terjadi sebagaimana sudah pernah terjadi di masa Imam Asy-Syafi'i. Adapun secara psikis, tidak bisa digeneralisir bahwa semua anak usia 9 tahun belum siap secara mental untuk melakukan pernikahan. Tentu ini sangat bergantung pada banyak faktor, kondisi sang anak, lingkungan budaya, dan lain-lain. Yang kita tahu, rumah tangga Nabi dan Aisyah tidak kandas di tengah jalan. Bahkan menoreh banyak sekali teladan-teladan dalam akhlak, manajemen, dan romantisme dalam rumah tangganya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian sedikit jawaban ringkas mengenai masalah ini. Semoga dapat memberikan sedikit pencerahan. Amin. Allahumma amin.